satu di belakang. Kubarnya di depan. Fidurji ada jar majrur. Babashirun kan. Huna. Jadi dengan huruf jar dan jorob makan. Jorob makannya kita udah dapet ya. Iya. Nah, hunaka tadi tuh yang di halaman Hunaka. 3 itu kan ada huna, hunaka. Ya, janiba, baina. Kalau di dalam itu dakhila. Kalau di luar khorija. Kalau khoroju keluar. Telah keluar. Kalau dakholah telah masuk kan gitu. Telah masuk ya. Dakholah telah masuk. Kalau dakhila apa tadi? Dakhila dakhilun. Dakhila itu apa? Masuk. Masuk ya. Oh. Yadkhulu sedang masukkan ya. Yadkhulu. Masuk keluar coba. Masuk. Dia cuma pakai. Jadi gitu. Kalau yadkhulu telah. Ya. Yadkhulul. Ya. Ana adkhulul. Adkhulu ila madrasati. Saya sedang adkhulul jannah. Masuk kelas, masuk sekolah. Adkhulul fasal. Adkhulul yudkhilu mayyasha, Allah masukkan dengan kehendak Allah. Seperti itu. Kalau kharaja jadi dia cuma dikasih kata pabrikan tadi nanya ini jadi patah dia ya. Nah, seperti itu memang larinya dia ke masdar sumber. Apa-apa kalau di sumber itu dia bilangnya dia di fathah tidak di dhamma. Seperti apa? Fa'lan gitu, ikutin domir fa'lan. Coba diamati lagi nggih. Yang kita kan udah dapat beberapa zorob ini. Yang pertama huruf zar is oke. Tapi pada zorob ada amama, waro'a, fauko. Kemudian kholfa. Kemudian ada fauko, ada ala. Kan seperti itu. Ala juga selain harf jar, tapi lebih dominan kepada harf jar. Tapi bisa dia alal maktabi. Boleh. Apa bedanya fauko dengan ala, Pak Pri? Ala itu kan di atas yang apa? Dekat tuh ya, dekat. Yang dekat ya. Fauko di atas tapi jauh. Ya, jadi yang paling penting kita udah tahu ala juga sebagai apa? Huruf jar ya. Dari ala. Di sini dipakainya dia di atasnya sebagai huruf jar. Tapi ngomong-ngomong kita awali dengan kita buka saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan dengan selawat dan tilawah. Allahumma salli ala Muhammad. Innaka hamidum majid. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rabbi shrah li li sadri sadri wa رب اشرح لي صدري yassir li ويسر amri لي wa أمري hlul واحلل 'uqdatam عقدة من لساني yafqahu يفقه قولي Rabbi zidni رب ilma. زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah. Jadi kita kemarin sudah membaca contoh-contoh, kemudian kosakata udah, tinggal keterangannya. Keterangannya Pak Widodo, tolong Pak dibacain halaman 4 keterangan. Keterangan. Sebagaimana diketahui bahwa mubtada harus isim marfu dan tempatnya di awal kalimat. Apabila di awal kalimat terdiri dari huruf jar dan isim yang dijarkan, maka ia bukan mubtada. Misalnya kalimat fi durji tobasiru. Maka fi adalah huruf jar dan durji adalah isim yang dijarkan. Kalau awal kalimat terdiri dari huruf jar dan ismun majrur, maka inilah yang disebut khobarun muqaddamun. Artinya khobarun yang diletakkan di depan. Di muka. Khobarnya di depan ya. Depan. Khobar semestinya terletak di belakang mubtada. Tetapi apabila khobarun terdiri dari huruf jar dan ismun majrur, maka khobarun semacam ini boleh diletakkan di depan mendahului mubtadanya. Jadi dia dibilang boleh kan gitu ya. Artinya boleh, tidak harus ya. Pada saat kenapa pertanyaannya kenapa didepankan ya, ada yang mau ada stretching, misalkan dalam pencarian di mana buku ya, itu bisa dijawab dengan tadi Fiturji kitabun ataupun Alkitab, seperti itu. Kalau dibalik di muka tetap sama ya tulisannya Tobashiru Fiturji. Boleh. Jadi tapi Pak, kalau di depan dia harus lebih definitif, harus pakai alif lam. Saja. Itu aja Pak Amin. Maksudnya misalnya Tobashiru Fiturji tulisannya sama kan? Kalau dibuat Enggak, harus pakai alif lam atau basyiru. Oh, pakai alif lam atau basyiru. Jadi ingat karena dia udah tahu, jadi harus udah ma'ruf lah, harus Ma'rifat. Oke, monggo dilanjut Pak Amin. Sekarang perhatikan skema kalimat tersebut di bawah ini. Fiturji Tobashiru. Ini khobarnya adalah Fiturji. khobar muqaddam gitu aja. Khobarun muqaddamnya adalah Fiturji, Tobashiru itu mubtada muakhir yang diakhirkan. Jadi kalau ada khobarnya muqaddam, dia tidak dibilang cuma khobar doangan, tapi tambahin dengan muqaddam. Muqaddam ya. Oh, gitu juga ya. kalau mubtadanya di belakang, dia ditambahin juga mubtadaun muakhir ya. Oh, iya. Udah seperti itu. Terus. Kemudian fi harfun jar. Fiturji ismu majrur. Harfunya harfu apa itu tulisannya Pak Amin? Harfun jarin. Jarin. Terus. Ad-durji ismun majrurun. Iya. Kemudian perhatikanlah kalimat huna Ahmadu. Ini lainnya. Apa terusin? Terusin. Dalam kalimat ini huna menjadi khobarun muqaddamun. Dan Ahmadu menjadi mubtadaun muakhirun. Jadi khobarun muqaddamun salah satu cirinya ialah bila pada awal kalimat terdiri dari dzarfu makanin seperti tersebut di atas. Sekarang perhatikanlah skema kalimat
di bawah ini. Oke, Huna lanjut. Ahmadu. Nah, huna ini adalah khobarun muqaddamun. Ahmadu mubtadaun muakhkharun. Huna ini dzarfu makanin. Alhamdulillah. Jadi di Papri lanjut Papri. Kemudian Kemudian perhatikan pula kalimat amamal madrasati sari'un. Dalam artinya apa kalimat tuh Papri? di depan sekolah Dua sama ya? sari'un Coba bukan dilihat luas ya. artinya apa Syariun tuh? Syariat. Syari MP Haryono, Syari Ahmad Yani, Syari apa tuh Syari? Jalan. Iya. Jalan. Itu di artinya kan ada tuh 4 tuh. Di depan sekolah ada jalan. Iya, di depan sekolah ada jalan raya kan. Syari itu jalan raya. Terus Dalam kalimat ini dzarfu makani sekaligus menjadi mudhof. nah, itu Papri ya. Yang tadi dibahas kan. Oh ya ini ya. Dan kata di depannya menjadi mudhof ilaih. Udah jelas kan? Udah. Ya. Jadi Terus khobarun muqaddamun pada kalimat ini terdiri dari 2 kata yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Amamal madrasati. Terus Sekarang perhatikanlah kalimat tersebut pada skema di bawah ini. Amamal madrasati syari'un. Jadi amamal madrasati ini khobarun muqaddamun. Syari'un itu mubtadaun muakhkharun ya. Kemudian amama ini sebagai mudhof dan al-madrasati sebagai mudhof ilaih. alhamdulillah. Jadi bacanya gimana Pak Amin? Diulangi lagi tuh kalimatnya. Bacanya Enggak, bacanya aja. Apa amama apa? amamal madrasati syari'un. Nah, bacanya gitu nggih. Jadi amamal madrasati syari'. Dia antara khobar dengan mubtada memang harus Bisa ya. jeda gitu ya. Supaya enak yang menterjemah, enak juga enak yang lawan bicara. Ya, pada saat nyerocos dan lain-lain enggak ini kita kewalahan juga ya. Tapi Jadi tetap ini bisa dibalik ya. iya. As-syari'u amamal madrasati bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat jadikanlah asyari'u jalan itu jalan raya itu di depan madrasah kan gitu. Kalau ini di depan madrasah jalan raya. Jadi depan madrasah itu jalan raya. Kemudian jalan raya itu di depan madrasah. Yang tadi D-nya nggak ada. Jadi ada. Harusnya beda ya. Supaya enak aja. Ya kan sekarang depan madrasah itu nah kan gitu kalau bahasa Indonesia kan. Iya. Tapi di jalan raya itu jalan raya itu depan sekolah. Kan gitu. Kalau mau tambahannya lagi di depannya sekolah kan gitu ya Pak Amin ya. Tapi ya udah depan sekolah itu jalan raya. Ya, jadi keluasan saja ya. Keluasan menterjemah. Kalau dibalik kelihatannya nggak luwes ya. Bukan tergantung penekanan ini. Jalan raya itu. Kalau yang ditekankan sekolahnya ya amama madrasati. Ya, biasanya kita kalau habis tanya-tanya ya sesuatu seperti tadi. Jadi untuk menegaskan yang muncul itu
terpikir oleh kita depan sekolah dulu gitu. Depan sekolah tuh kan gitu, jalan raya kan gitu. Jadi tidak. Jadi cerita juga ada alur cerita, ada yang penting dan ada yang tidak penting. Makanya muncullah tadi khobar muqaddam kan gitu ya. Seperti tadi yang dipentingkan dulu, yang dicari seperti itu. Kita buka halaman 66 ya. Ya. Jadi di sini khobarun muqaddamun bi inda wa ma'a. Perhatikan pada saat bi inda, kenapa jadi enggak bi indi? Kadang-kadang min indillah untuk tertentu dia jadi bi ya. Amin yang ditanyain tuh. Kadang-kadang kita jumpa. Nah, nanti kita biarkan saja dulu kalau karena ini kan artinya dengan indah dan ma'a gitu. Jadi khobarnya ada indah, ada ma'a gitu kan. Jadi maksudnya ada zorobnya tuh, zorfunya indah dan ma'a. Kalau indah makan apa tempat tuh? Tempat apa ya? Ma'a Sama artinya ya. sama juga ya. Ya nanti kita baca dulu insya Allah. Jadi ma'a itu beserta, Artinya kepunyaan atau pada. bersama kan gitu ya. Ma'a bersama. Kalau indah di sisi atau di samping bisa juga. Coba dibaca dulu ininya supaya tambah pengertian. Dibaca Pak Widodo, tolong Pak. Indatil midi, coba. Indatil midin akibatun. Artinya Di sisi tilmidi. Tilmidi apa ya? ilmidun Tilmidun itu apa, Pak? Murid. Murid. talamid jamaknya ya. Ya, kepunyaan murid itu kepunyaan tas itu murid, kepunyaan murid itu. Murid itu artinya coba yang luas gimana Pak Widodo Pak Bagio udah di rumah Pak? Masih jalan. Di jalan, oke masih ngedengar. Pak Pri, luasnya gimana Pak Pri? Indatil midin Ini kepunyaan murid indatil midin. Akibatun itu apa ini? Tas. Oh, tas ya. Akibatun. Jadi kepunyaan murid tas itu, iya, kepunyaan murid tas. Ini enggak pakai alif lam mim ya. Akibatun. Nah, ini kan manut kalau enggak ada semuanya. Bunda ini indatil midin ini satu kata ini, satu apa? Kepunyaan murid tas. Kepunyaan murid tas. Kok Aneh ya. aneh ya, kudune tas itu ya. Jadi apa? Tas itu kepunyaan murid itu. Ini nakiroh tasnya nih. Gimana nih? Artinya gini, kadang-kadang indah. Ya, indahu di sisinya, boleh juga di sampingnya. Bisa juga punya. Gitu. Jadi kira-kira yang enak yang mana? Bisa bersama, kadang-kadang gitu. Di sisinya, di sampingnya. Betul. Jadi apa tuh? Di sisi murid itu tas. Indal ustadi jawalah. Kalau sebetulnya gini,
Artinya murid bisa juga punya. Murid itu punya tas. Jadi tas murid juga artinya gitu. Indah Tas tilmidin. itu kepunyakan murid itu, Pak. Ini kelihatannya nggak pakai itu ya. Ini nakiro semua. Gimana? Tilmidin, Kalau akibatun. untuk mudhof ilaih, untuk mudhof ilaih walaupun itu nakiro kayak yang di itunya, tolong diartikan itu ya. Indah itu ada indahnya soalnya. Untuk apa namanya? Untuk idofah. Untuk idofah kan jadi udah nyata gitu ya, udah lebih apa? Udah lebih konkret kebanyakannya seperti itu. Jadi dia harus dimarifatin. Jadi seperti itu. Ini yang marifat tilmidinnya ini mestinya. Hah? Ya mestinya tilmidinnya ya. Indah Ya, tilmidin. ya Kan kebanyakan mudhofnya, mudhof ilaih tilmidinnya. tapi Mestinya. namanya tilmidin kan banyak apa? Banyak murid ya kan? Banyak. Jadi yang mana? Jadi masih umum kebanyakan tilmidin itu. Indah apa? Indah tilmidin akibah. Akibah apa tadi? Tas. Akibatun. Akibatun. Cara ini. Indah tilmidin akibatun. Nah, kemudian tilmidin akibatun. Akibah itu apa tadi? Tas. Tas. Ya. Coba kita lihat dulu di ini nih. Di bawahnya itu ada kosakata itu. Kalau akibah sih tas memang. Akibah. Akibatun. Perhatikan nih. Kita coba. Tas kepunyakan murid itu. Gitu. Ya. Jadi sering tasnya di depan. Perhatikan. Jangan di depan, kalau dalam arti yang tadi kita di depan sekolah, misalkan di depan sekolah, jalan raya. Jalan tetap diartiin juga bisa jalan raya itu. Jadi yang diartikan ma'rifatnya itu adalah si tasnya. Begitu juga yang ma'rifatnya itu adalah walaupun dia nakiroh, mubtadanya. Jadi mubtada karena ma'rifat. Jadi murid, tas itu punya murid gitu. Atau sejenisnya ini. Artinya seorang bisa juga tas milik murid, bisa juga. Tas itu milik murid, milik seorang murid, masih umum ya tilmidinnya. Kemudian ke berikutnya coba. Kalau indal ustadi jawalatun. Indal ustadi. Jawalatun. Jadi kalau secara ininya yang lebih enak memang mubtadanya tuh dimunculin. Jawalah itu apa? Ya motor. Motor itu gitu kan jadinya. Motor itu Punya. milik guru. Milik guru itu. Kalau seperti gini lebih jelas ya Pak Pri ya. Ya. Ustadi kan? Iya. Seperti itu. Kalau tadi tas itu milik seorang siswa. Kalau yang sekarang motor itu Punya guru itu. milik guru itu. Milik guru itu. Kemudian indah modimin mik nasatun. Kalau ini kan kelihatan sekali yang indah ustadi ini mudhof ilaih. Iya betul. Awal kita belajar begitu Pak Pri. Ya. Itu belakangnya itu bisa nakiro bisa. Nah itu yang kadang-kadang bikin bingung gitu. Apa? Awal-awal kita awal-awal kita dikasih ajar yang marifat untuk mudhof ilaih. Karena apa? Karena setiap yang senyawa itu
memunculkan satu huruf dan dia udah punya karakteristik tertentu yang harus dipahami. Tetapi untuk hal-hal tertentu juga boleh aja indah ustadzin. Ustadzin kan seorang guru jadinya artinya. Motor itu milik seorang guru tapi nggak tahu dia. Seperti di depan juga indal tilmidi boleh. Seperti itu. Kan kita kadang-kadang apa harus nakiroh terus? Enggak, ternyata itu kalau tilmidin itu kan seorang siswa. Tapi kalau al-ustadzi bukan seorang guru lagi, guru itu. Kemudian yang ketiga, inda khodimin, seorang pembantu. Gitu loh. Jadi masih nakiroh. Nah sekarang jadi di dalam benak kita, ternyata untuk yang masih belum definitif, ya itu juga boleh. Tapi diartinya kan tadi seorang siswa, seorang pembantu. Hindin juga. Hindin malah nama orang, karena nama orang ma'rifat jadinya. Kalau itu udah jelas. Seperti Indah Hindin Tilfiziyun. Jadi kemudian Indal Madrasati Maktabatun. Maktabah itu apa? Maktabun sama enggak? Kantor itu Meja. Kantor ya. Kemudian di sini kalau tadi kan punya ya. Punya. Jadi Indah Hindin Tilfiziyun. Tilfiziyun itu milik Hindin. Hindin. Jadi bukan di samping Hindin terus televisi, tapi tidak di sini Indah. Indana nukudun. Di samping kami ini, kami artinya bukan di samping kami punya TV. duit nukudun. Nukud itu duit. Oh, duit. Uang. Kemudian ini untuk yang ma'azaidin kolan suatun. Kolan suatun itu apa? Peci. Kopiah. ya. Kemudian artinya ma'a juga di sini begini. Secara harfiahnya bersama Jaidin topi. Padahal enggak juga dia bilang topi milik Jaidin. Gitu aja. Ma'a diartikan juga bisa milik atau milik. Kalau yang diartikan bersama misalkan harus nama orang. Ma'a Zaidin, Ibrahim Ma'a Zaidin, dari Ibrahim dengan bersama Zaidin. Ibrahim wa Zaid, Ibrahimu wa Zaidin, wa Zaidun. Itu seperti itu. Ma'a bisa, wa bisa, tapi di sini karena untuk menunjukkan kepemilikan, jadi punya. Fotokopiah itu punya Zaidin atau milik Zaidin. Saya rotu punya mudir, direktur, seperti gitu. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada Jundiyun. Jundiyun itu apa? Tentara. Tentara. Di sini bundukun. Bundukun apa? Pistol. Pistol. Seperti itu. Bundukun. Bunduk. Pistol. Monggo dilanjut keterangannya Pak Amin. Ambillah kalimat inda tilmizin haqibatun pada contoh di atas. Kata inda tilmizin adalah khobarun muqaddamun yang terdiri dari dua kata yaitu inda dan tilmizin. Kata inda sebagai mudhaf, mudhafun, dan tilmidin sebagai mudhafun ilaih. Adapun yang menjadi mubtada'un muakhkharun adalah haqibatun. Perhatikanlah kalimat tersebut pada skema di bawah ini. Inda tilmidin haqibatun. Inda tilmidin khobarun muqaddamun haqibatun mubtada'un muakhkharun. Inda dzarfun makan. Kemudian artinya apa Pak Amin?
Artinya dulu. Enggak. Indah itu milik murid itu. Jadi artinya gimana? Mubtada dulu diartiin. Oh, artinya berarti Tas itu milik murid, seorang murid. kalau mohon maaf juga ya. Tas itu milik seorang murid. Kalau dibilang al-aqibatu baru tas itu ya. Tapi pada saat aqibatun sebuah tas milik seorang siswa. Milik seorang siswa. Sebuah tas milik seorang siswa. Berarti bukan tas itu ya. Tapi nakiroh. Tetap dia harus nakiroh. Sebuah tas milik. Jadi sebuah tas milik. Tapi dipikir-pikir kan seolah-olah belum ini ya. Belum menunjukkan tas itu bla bla bla. Biasanya kalau tas itu ada description-nya. Tas itu tempat apa gitu. Itu seperti itu biasanya. Tapi nanti kita mudah-mudahan bisa terbongkar kenapa nakiroh, tapi yang jelas pada saat nakiroh diartikannya memang belum definitif, tetap sebuah tas milik siswa. Jadi harusnya kalau kita belajar kalimat kan tas itu kan begitu milik siswa kan gitu. Tapi ternyata tidak. Harus dipertahankan kenakirohannya. Kemudian Pak Widodo lanjut, kemudian ambillah apa nih Pak? Itu kalau indah tilmidin itu kan berarti sudah satu senyawa Pak. Berarti bisa dianggap itu kan murid itu. Punya murid itu. Iya boleh. Kalau seorang murid itu tapi punya seorang murid artinya punya seorang murid itu. Iya. Tapi kalau punya jadi sebuah tas punya milik seorang murid. Tapi kadang-kadang sebentar. Nanti kita tanya ini Kak. Tapi kalau walaupun ada senyawa, itu tahu yang senyawa pastinya kan punya murid, bukan punya siapa-siapa, bukan punya ibu, bukan punya. Ya. Jadi dia punya marifatnya itu ajeknya di bawah itu milik murid, bukan milik ustadz, bukan milik pembantu sekolah, gitu. Gitu kelihatannya ke arah sana kalau ini. Tapi di sini milik seorang murid. Tapi itu dianggap udah marifat karena ada nempel muridnya. Seperti itu aja. Nanti kita kalau saya kayaknya Pak Pri. Jadi kalau hakibatun itu adalah tas punya murid. Artinya secara umum saja semua tas-tas itu adalah punya murid. Jadi kalau nakiroh semuanya ya berarti secara umum saja tas murid kayak gitu. Kalau dipodaikan lagi menjadi tas murid gitu. Jadi tas murid berarti tasnya tas umum, muridnya juga umum istilahnya. Boleh. Kalau indah itu indah juga bisa diartikan milik. Artinya milik. Tas milik murid. Murid seorang murid boleh juga karena masih nakiroh. Seperti tas itu dijual di toko. Ini tas murid. Nah, ini bukan tas untuk pesasar, bukan tas untuk ke kantor gitu. Tas murid ini tas murid gitu aja. Ya bisa. Jadi makanya nanti ada keluasan di dalam menterjemah ya. Kita lihat tidak semuanya ini pada saat dia lebih menguasai bahasa dia luas menterjemah biasanya di situ. Masih ada sisi-sisi yang belum luas, ada yang luas. Agak beda ya saya. Kalau tas murid itu kan isim-isim marifat. Bukan, ini kan yang di sini kan indah. Din ini satu kata itu, ya mudah-mudahan bilahi. Tapi kalau tas murid ini kan tas murid jadi naat manut ini. Kalau naat manut kan
Harokat akhirnya harus tawabi. Tilmidin akibatin mestinya. Gimana itu? Jadi kalau misalkan tas, jadi gini, tas murid gitu ya. Tas murid Tas itu murid. kalau satu kata kan nganu. Ya, Kalau misalnya manut kan harus tawabi. betul. Ya, karena ini nakiroh kan manut ini mestinya. Jadi saya kira tidak bisa diartikan seperti itu menurut seperti yang disampaikan Pak Bagio itu. Oh iya iya iya. Iya. Kok mati? Suaranya kok hilang ya? Halo? Hilang. Hilang apa? Enggak hilang. Jadi